Nurture atau Nurture Utilization for Recycling and Upcycling of Trash Efficiently dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Berdaya Saraswati atau YRBS dengan dukungan penuh dan pendanaan dari Konsulat Jenderal Australia yang ada di Bali. Tujuan dari proyek ini secara umum adalah mengatasi masalah mendesak dari pengelolaan sampah organik yang ada di Bali. Proyek ini dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lewat pendirian fasilitas pengelolaan sampah organik dengan menggunakan metode pengolahan sampah melalui Black Soldier Fly atau BSF, atau juga sering kita sebut dengan maggot. Diharapkan lewat fasilitas ini dapat memberikan berbagai dampak dari segi peningkatan kesadaran lingkungan, menciptakan banyak peluang ekonomi, serta dapat mengurangi limbah organik yang ada di seputar lingkungan. Kegiatan utama proyek Nurture, terutama pembangunan fasilitas pengelolaan sampah organik, berlokasi di Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Pembangunan fasilitas ini dimulai pada akhir Januari hingga Maret 2025. Dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pembangunan, termasuk penyediaan perlengkapan di dalam fasilitas. Setelah itu, terdapat kegiatan lanjutan, yaitu pelatihan seputar pengolahan sampah organik, baik secara teknis menggunakan maggot. Jadi sebenarnya untuk materi itu ada 3 ya, tipenya ya. Yang pertama itu tentang sampah, yang kedua tentang maggot BSF-nya, dan yang ketiga tentang bisnis dari maggot BSF-nya itu. Nah, kalau untuk sampah ini lebih ke gimana sih sampah makanan ini bisa mempengaruhi lingkungan kita. Lalu yang kedua tentang maggot BSF-nya itu kan solusi ya dari sampah makanannya tersebut. Nah, solusi dari maggot BSF ini yang kami latih adalah tentang teorinya, siklus hidupnya, terus operasionalisasinya seperti apa. Lalu yang ketiga tentang potensi usaha nih dari maggot BSF ini. Nah, potensi bisnis ini ada dari pengolahan sampah makanannya, ada juga dari penjualan produk maggotnya, atau bisa juga integrasi dengan ternak-ternak lainnya. Pengolahan sampah makanan ya dengan maggot BSF ini sangat-sangat bisa diaplikasikan, tapi tergantung konteks lokalnya lagi gitu. Nah, maggotnya kebetulan di lokasi proyek ini ada peternakan babi, sehingga maggotnya pun sangat bagus diaplikasikan ke babi, sehingga untuk mengurangi biaya pakan bagi peternak dan juga bisa meningkatkan profit nih bagi peternak babi. Jadi win-win solution, sampah makanannya terolah di lingkungan sana, babi yang diternakkan pun juga bisa mendapatkan pakan alternatif yang lebih murah dan lebih bergizi. Itu sih, jadi tergantung konteks lokalnya nih, bisa aja di desa lain atau di lokasi lain itu lebih banyak peternak lele atau peternak ayam, itu bisa diaplikasikan ke sana. Yang pertama itu ada di hulu, yaitu gimana sih kita mencari sampah makanan ini, gitu. Jadi tantangannya pasti yang pertama adalah pemilahan. Lalu yang kedua dari segi operasionalisasi pasti ada tantangan dalam artian, oke, lingkungan cuaca ini bagus atau tidak buat BSF-nya. Lalu dari segi akses, luas lahan dan lain pasti ada tantangan gimana caranya meningkatkan produksi. Lalu yang ketiga adalah gimana nih caranya dari pengolahan sampah dengan BSF ini bisa menghasilkan profit sehingga bisa sustainable. Kalau di desa proyek kami itu dibawa ke peternak babi, itu bisa mengurangi biaya pakan. Kalau di tempat lain mungkin bisa menjual jasa pengolahan sampah seperti yang kami lakukan, Bagi Farm lakukan, menjual jasa pengolahan sampah ke hotel-hotel dan ke restoran yang ingin berkontribusi nih terhadap lingkungan Bali yang lebih bersih dan lebih sehat. Manfaat dari metode BSF ini kami harap bisa meningkatkan perekonomian komunitas lokal
selain manfaat dampak lingkungan yang dihasilkannya. Produk turunan BASF punya potensi ekonomi yang tinggi. Maggot bisa dipasarkan dalam bentuk segar, kering, maupun telur. Olahannya juga bisa dijadikan tepung ataupun pelet. Kandungan protein yang cukup tinggi cocok untuk dijadikan pakan ternak. Sedangkan kasgot atau bekas maggot bisa dijadikan pupuk organik yang kaya nutrisi. Kasgot sendiri adalah bahan organik atau hasil residu dari budidaya masgot BASF. Sebagai bagian dari kegiatan proyek Nurture, acara peluncuran fasilitas juga dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kehadiran fasilitas kepada publik. Dalam acara ini, kami rangkai dengan sesi diskusi tentang manfaat dan potensi pengelolaan sampah berbasis BASF sebagai solusi yang inovatif, serta pameran seni visual berkolaborasi dengan seniman muda yang ada di Bali. Pameran ini sebagai suatu kampanye dalam menyuarakan kesadaran lingkungan, terutama kepada anak muda untuk mendorong gaya hidup dan praktek pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pengoperasian fasilitas dilaksanakan oleh pengelola kelompok masyarakat. YRBS di sini berperan sebagai pendamping untuk aspek penguatan kapasitas masyarakat dan juga mendukung optimalisasi operasional fasilitas. Kami sangat senang dengan berdirinya fasilitas BASF ini dengan bantuan dari YRBS. Dulu sampah organik atau makanan sering dibuang begitu saja. Tapi sekarang bisa diolah jadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Saya pribadi jadi lebih semangat belajar cara-cara baru mengolah sampah. Dan semoga ke depan fasilitas yang kami kelola ini bisa terus berjalan, bahkan jadi contoh untuk desa-desa yang lain. Harapannya, makin banyak masyarakat yang terlibat dan peduli dengan lingkungan. Kami berterima kasih kepada pihak YRBS dan Konsulat Jenderal Australia di Bali yang telah memberikan peluang berharga ini. Kami di YRBS berharap kehadiran fasilitas pengolahan sampah organik berbasis BASF ini bisa menjadi langkah nyata dalam mendorong perubahan yang ada di masyarakat. Ini bukan hanya soal teknologi pengolahan sampah, tapi juga bagian dari upaya kolektif menjaga lingkungan dan meningkatkan ekonomi lokal. Upaya pemerintah Provinsi Bali melalui gerakan Bali Bersih Sampah juga mulai mengadopsi metode pengolahan sampah organik menggunakan BASF atau maggot sebagai solusi. Ini menandakan bahwa pendekatan berbasis komunitas atau teknologi tepat guna seperti BASF semakin diakui perannya dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Semoga fasilitas-fasilitas serupa dapat hadir lebih banyak di berbagai daerah. Kita bisa bersama-sama mengurangi sampah organik yang selama ini menumpuk di TPA, yang menjadi salah satu penyumbang emisi karbon dan menimbulkan berbagai dampak di lingkungan. Terima kasih kami ucapkan kepada Konsulat Jenderal Australia yang ada di Bali karena atas dukungan penuh melalui Direct Aid Program, sehingga fasilitas ini dapat terbangun dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.